Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Dwi Tresna Sarasa, yang kedua Rizky Wibowo, yang ketiga Yohana Muljono, dan yang keempat Sheila Haji Asila. Lalu kelompok kami akan membahas tentang pengaruh media Zoom terhadap pembelajaran di era globalisasi. Mengapa sih kita perlu mengetahui betapa pentingnya media Zoom? Perlu kita ketahui bahwa ketika masa pandemi yang seperti kita rasakan sekarang, pembelajaran daring sangat berpengaruh besar terhadap pembelajaran yang sedang dilakukan di negara kita. Indonesia kini telah melakukan pembelajaran berbasis daring, baik dari tingkat dasar hingga ke tingkat perguruan tinggi. Baik, berikut ini merupakan contoh dari penggunaan media Zoom sebagai media pembelajaran berbasis daring di era globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wibowo Pamudi dari kelas 7E, mata kuliah Inovasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan Zoom Cloud Meeting yang saya bersama kelompok materi tersebut. Kelebihan Zoom Meeting yang pertama itu adalah mempermudah pertemuan secara langsung tanpa harus ketemu secara fisik. Yang kedua, memudahkan dosen menyampaikan materi pelajaran kepada mahasiswa. Yang ketiga, bisa dilakukan secara langsung dengan bersamaan 50 orang lebih. Yang keempat, mampu mempertemukan banyak orang dalam satu waktu secara virtual tanpa harus ketemu secara fisik. Yang kelima, kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Yang keenam adalah mempermudah proses pembelajaran tanpa harus di tempat yang sama. Yang ketujuh, menjadi media pembelajaran yang efektif karena FlexiZoom memiliki video conference. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yohana Muljono, NPM 03711719. Di sini ada contoh penggunaan Zoom. Yang pertama, pelajaran online. Melalui aplikasi Zoom, guru dapat melaksanakan kegiatan proses pelajaran dengan efektif seperti halnya kegiatan mengajar dengan tatap muka di kelasnya. Dengan demikian, tujuan pelajaran pun tercapai. Kegiatan pelajaran online ini dapat dilakukan secara share screen atau menayangkan materi dari PowerPoint di Zoom yang diiringi oleh penjelasan dari guru secara online. Yang kedua, ada webinar. Kegiatan seminar biasanya dilakukan offline atau tatap muka, tetapi pada masa saat ini kegiatan seminar dapat dilakukan di rumah masing-masing menggunakan Zoom. Kegiatan seminar secara daring ini disebut dengan webinar. Kegiatan webinar dapat menggunakan para narasumber yang berlokasi luar kota yang diundang untuk menjadi pembicara pada seminar, sehingga para narasumber dapat tetap menjadi pembicara meskipun beliau sedang berada di luar kota. Narasumber dapat membagikan materi melalui pembicaraan biasa atau melalui share screen PowerPoint. Yang ketiga, rapat online. Pada era globalisasi ini, kegiatan rapat atau guru biasanya dilakukan tatap muka di sekolah dapat dilakukan di rumah masing-masing dengan memanfaatkan aplikasi Zoom. Selain itu, ada beberapa kegiatan
yang tidak memungkinkan dapat dilakukan secara tatap muka. Sehingga Zoom ini menjadi sarana untuk melakukan rapat atau meeting secara online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Sheila Haza Asila dengan NPM 0371171126 akan melanjutkan pemaparan mengenai pemakaian media Zoom Meeting. Di sini saya akan melanjutkan dengan menyebutkan dampak negatif dari penggunaan Zoom Meeting. Apa saja sih dampak negatif yang dimiliki oleh aplikasi tersebut atau platform tersebut? Seperti yang kita tahu di sini, media daring sangat diperlukan untuk kita untuk melakukan komunikasi jarak jauh, terutama dalam bidang pembelajaran. Nah, di sini ada juga dampak negatif yang ditimbulkan oleh Zoom Meeting tersebut. Yang pertama adalah Zoom Meeting dapat dimasuki oleh siapa saja. Di sini besar kemungkinan seorang anonim atau orang tidak dikenal dapat memasuki room tersebut. Dan kemudian dampak buruknya yang kedua adalah dalam Zoom Meeting ini ketika ada orang lain yang tidak diundang masuk akan mengetahui rahasia yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, bisa berupa file, data, dan sebagainya. Dalam pembelajaran biasanya pengambilan tentang model pembelajaran sering terjadi. Ini dilakukan oleh oknum-oknum malas yang langsung masuk begitu saja untuk mendapatkan bahan pembelajaran dari kelas lain, atau bisa juga untuk mengetahui informasi yang belum didapatkan dengan masuk ke dalam platform tersebut. Nah, itu dia dua dampak negatif yang di masuknya orang asing dan juga pencurian data dalam pertemuan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari beberapa sumber yang telah ditujukan tadi bahwa media Zoom mempunyai beberapa dampak positif dan dampak negatif. Beberapa dampak positifnya yaitu kita bisa melakukan pembelajaran kapan saja, di mana saja tanpa batas waktu. Selain itu, media Zoom dapat dilakukan tanpa adanya batas waktu, sehingga yang mempunyai jarak jauh sekalipun kita dapat melakukan pembelajaran langsung. Selain itu, media Zoom ini adalah media yang hemat biaya, di mana kita tidak perlu mengeluarkan ongkos serta tenaga untuk pergi ke suatu tempat. Untuk dampak negatifnya, media Zoom ini ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa adanya kebocoran data ketika melakukan pembelajaran melalui media aplikasi Zoom. Baik, ini adalah video pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.